Baik, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Sabani SPD MSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Monica Laura Siombing dengan NIM 4203121065. Di sini saya akan menyampaikan critical journal review saya. Langsung saja yang menjadi pembahasan saya itu yang pertama ada jurnal utama dan juga ada jurnal pembandingnya. Di jurnal utama ini ada dengan judul dia Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Nah, ada abstraknya bahwa tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan manajemen program penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar. Jenis penelitiannya ini digunakan adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Buno Rejo 2 Malang dengan melakukan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dokumentasi, tahap analisis data menggunakan 3 langkah yaitu kondensasi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Dan juga ada kata kuncinya itu manajemen, penguatan, pendidikan karakter, dan juga sekolah dasar. Lanjut pada latar belakang dan juga teorinya, di mana pendidikan karakter itu memiliki peran penting dalam pembentukan moral. Menurut orang ahli, karakter berkaitan dengan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Berdasarkan 3 komponen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakter baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, serta melakukan perbuatan yang baik. Penguatan pendidikan karakter itu merupakan kelanjutan dan revitalisasi gerakan nasional pendidikan karakter yang telah dimulai pada tahun 2010. Salah satu instansi pendidikan yang menerapkan program penguatan pendidikan itu pada SD Negeri Bunul Rejo 2 Malang. Pembinaan karakter peserta didik di SD tersebut memiliki 4 kegiatan yang dilaksanakan berkesinambungan dan kontinu. Kegiatan tersebut yaitu pengintegrasian, pembudayaan, keteladanan, serta kerjasama dengan orang tua. Adapun langkah penelitiannya yaitu dengan datang di lokasi penelitian tersebut pada Senin 29 Januari 2018 untuk meminta izin dan melakukan penelitian di sekolah tersebut secara informal. Kemudian setelah pihak sekolah menyatakan menerima penelitian kembali di sekolah tanggal 12 Februari untuk menyerahkan surat pengantar dari fakultas serta Dinas Pendidikan Kota Malang kepada sekolah. Setelah itu peneliti memperkenalkan diri kepada subjek penelitian, membuat jadwal pertemuan dan melaksanakan penelitian yaitu dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Adapun hasil penelitiannya itu yang pertama perencanaan program penguatan pendidikan karakter, di mana pada perencanaan program penguatan pendidikan karakter itu aturan pemerintahan tentang penguatannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 itu tentang penguatan pendidikan karakter. Dan juga membuat atau mengolah data di sini tidak hanya diartikan pendidikan budi pekerti, tetapi juga berhubungan dengan bakat minat peserta didik sehingga perumusan pendidikan karakter itu dapat dicapai sesuai dengan tujuan. Lanjut yang kedua itu ada pengorganisasian program penguatan pendidikan karakter, yang dimana bahwa kepala sekolahnya sebagai penanggung jawab kegiatan kebijakan sekolahnya, dan juga tim pengembangan sekolah yang terdiri dari koordinator kurikulum dan pengembangan mutu sekolah, yaitu membantu kepala sekolah dalam mengawasi. Yang ketiga ada pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter, di mana bahwa pengintegrasian guna menyesuaikan dengan program sekolah sebelumnya. Keteladanan diharapkan peserta didik dapat mencontoh hal yang baik yang telah diajarkan atau dicontohkan oleh para guru di sekolah. Yang keempat ada pengawasan program penguatan pendidikan karakter, yang dimana bahwa kepala sekolah juga melakukan pengawasan dengan supervisi sehingga dapat mengetahui bagaimana kinerja guru dalam pembelajaran di kelas. Yang kelima itu ada evaluasi program penguatan pendidikan karakter. Begitu pula dengan hal ini, adapun kegiatan evaluasi meliputi menyusun rencana evaluasi di saat berlangsungnya kegiatan, kepala sekolah mengawasi guna mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, serta mengadakan rapat untuk mencari solusi dari masalah-masalah tersebut. Kemudian di sini saya menemukan ada kekuatan penelitian serta kelemahannya.
yang dimana kekuatan penelitian itu bahwa jurnal ini teratur sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal, dan abstraknya juga pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Sudah jelas terpaparkan dalam abstrak tersebut. Kemudian pada kesimpulannya juga sudah terperinci dipaparkan secara jelas dan juga menyertakan daftar pustaka, dan kelemahannya tidak ada saran untuk penelitian selanjutnya. Lanjut kita kepada kesimpulan penelitian ini, bahwa perencanaan program penguatan pendidikan karakter di sekolah tersebut memiliki beberapa tahapan: observasi, rapat koordinasi, penyusun program kerja, pelaksanaan program, dan juga pengawasan serta evaluasi. Bahwa pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter melalui 4 tahap kegiatan, yaitu terintegrasi, pembudayaan, keteladanan, dan kerjasama dengan orang tua peserta didik. Baru jurnal pembanding itu dengan judul Manajemen Pendidikan Karakter di SMA. Dengan abstrak, berlakunya perilaku yang menyimpang dari siswa sudah dalam taraf yang sangat memprihatinkan. Untuk itu, penelitian ini ingin mengetahui, mengkaji, dan menganalisis manajemen pendidikan karakter di sekolah. Dengan kata kuncinya, manajemen pendidikan karakter, sekolah, madrasah, prestasi belajar siswa. Adapun latar belakangnya, bahwa dampak dari globalisasi ini terjadi saat ini, membawa masyarakat Indonesia harus dapat memilah-milah masuknya budaya dari luar yang dapat mempengaruhi kondisi budaya masyarakat Indonesia yang dikenal dengan budaya ramah tamah. Untuk itu, dalam penelitian ini ingin mengetahui, mengkaji, menganalisis manajemen pendidikan karakter di sekolah, serta kesiapan guru terhadap pendidikan karakter di sekolah, yang akan membandingkan kesiapan guru dalam manajemen pendidikan karakter. Yang adapun langkah penelitian itu, data yang terkumpul dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik statistik, baik statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik deskriptif, guna untuk menyajikan data masing-masing variabel penelitian secara tunggal. Sedangkan inferensial itu digunakan untuk menguji pertanyaan penelitian hubungan antara variabel. Lanjut pada hasil penelitiannya itu, di mana hasil penelitian deskriptif itu tingkat prestasi belajar siswa. Bahwa frekuensi skor prestasi belajar siswa itu sebanyak 55 responden. Responden berada pada kelompok di bawah rata-rata. Dan berada kelompok di atas rata-rata. Pada tingkat perilaku akhlak siswa itu, frekuensi skornya itu 41 responden berada pada kelompok rata-rata, 99 responden dia di kelompok rata-rata, dan 20 responden juga di atas kelompok rata-rata. Dan yang ketiga itu tingkat manajemen pendidikan karakter. Bahwa 57 responden dia berada pada kelompok di bawah rata-rata, 73 responden berada di kelompok rata-rata, dan 30 responden di atas kelompok rata-rata. Baru temuan hasil penelitian inferensial itu, yang pertama itu ada pengaruh perilaku akhlak siswa terhadap prestasi belajar siswa. Yang dimana ini hipotesis yang diajukan itu, penelitian menyatakan bahwa perilaku dan akhlak siswa memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dan kedua itu pengaruh manajemen pendidikan karakter terhadap perilaku dan akhlak siswa. Di sini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif manajemen pendidikan karakter terhadap perilaku dan akhlak siswa. Di sini kita temukan bahwa kekuatan dari penelitian ini, bahwa jurnalnya bersifat baku sesuai dengan kamus yang di bahasa Indonesia. Jurnal ini sudah teratur, abstraknya juga sudah jelas, dilengkapi semua, bahwa saat membaca pun mengetahui hasil dari penelitian tersebut dengan memaparkan secara jelas. Dan kesimpulan juga sudah terperinci dan juga menyertakan daftar pustaka. Dan ada pun kelemahannya itu, bahwa kita membutuhkan waktu yang lama, sulit dalam melakukan evaluasi. Langsung kesimpulan dari penelitian ini, bahwa peningkatan terhadap manajemen pendidikan karakter maka akan diikuti dengan peningkatan perilaku dan akhlak siswa. Dengan demikian, manajemen pendidikan itu menjadi peramal tinggi rendahnya perilaku dan akhlak siswa. Begitu pula dengan peningkatan prestasi belajar siswa. Peningkatan terhadap perilaku dan akhlak siswa akan diikuti dengan peningkatan prestasi belajar siswa di sekolah. Dan saya dapat menyimpulkan dari critical journal review saya bahwa pendidikan karakter itu sebuah usaha mendidik dengan mengambil keputusan dengan bijak. Pembangunan karakter itu perlu dilaksanakan oleh setiap individu. Adapun perencanaan program penguatan pendidikan karakter itu memiliki tahapan, ada observasi, ada rapat koordinasi, ada menyusun program kerja, pelaksanaan program, pengawasan, serta evaluasi. Dengan demikian, manajemen pendidikan itu memberikan sumbangan terhadap peningkatan perilaku dan akhlak siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat pagi.